Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prasetyo dari T3 Teknik Komputer kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan resum penelitian ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital. Oke. Pengolahan citra digital. Citra atau image adalah sebuah array atau bisa disebut juga sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan bisnis. Berikut adalah contoh gambar dari piksel. Yang selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar dari citra digital. Yang pertama ada kecerahan, brightness, yaitu intensitas cahaya. Yang kedua ada kontras, yaitu komposisi gelap terang. Yang ketiga ada bentuk atau shape, yaitu untuk properti intrinsik dari objek 3D. Yang keempat ada warna atau color, yaitu persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya ada format file yang paling umum digunakan pada citra digital, yaitu yang pertama ada GIF. Format ini format bitmap terkompresi 8 bit, 256 warna, dan non-destruktif, paling sering digunakan untuk web. Yang kedua ada JPEG dengan format bitmap 24 bit atau 16 juta warna. Digunakan juga untuk web dan internet. Yang ketiga ada TIFF. Di sini format bitmap publikasi dengan 24 bit standar. Yang keempat ada PS. Dengan format standar vektor memiliki banyak sub standar. Yang kelima ada PSD, yaitu format file dari Photoshop dan menyimpan informasi dalam gambar. Yaitu sini adalah perbedaan image processing dan computer vision. Yang pertama yaitu image processing, yaitu meningkatkan kualitas untuk diolah lebih lanjut. Image processing juga mengolah angka atau piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika atau smoothing, sharpening, constraining, stretching, dan blurring, dan lain-lainnya. Yang kedua, cara kerja image processing yaitu memasukkan akuisisi gambar, ekstraksi fitur perbandingan dengan database sampai hasil akhirnya. Yang ketiga yaitu contoh penggunaan image processing, yaitu menggunakan biometrik, fingerprint identification, document handling, dan signature verification. Yang kedua yaitu computer vision, yaitu untuk mengenali objek pada gambar. Yang pertama dari computer vision yaitu menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan pada mata manusia, dan lebih mengarah ke mesin karena bertujuan mengenali sebuah objek pada gambar.
Selanjutnya memiliki komponen kamera, lighting device, lens, frame grabber, image processing software, layar tampilan, atau lengan robot untuk menjalankan instruksi yang diperoleh dari interpretasi gambar. Bab 2 yaitu software pengolah citra digital. Softwarenya yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada MATLAB, terus bahasa R, terus ada Jupyter Notebook. Selanjutnya bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau komen karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library pada Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya. Di antaranya yaitu ada Java, C++, HTML, dan lain-lain. Ada fitur-fitur juga pada Python. Yang pertama ada fiturnya yaitu berorientasi pada objek. Kedua, mudah dikembangkan. Ketiga, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari. Keempat, didukung oleh sistem pengelolaan memori secara otomatis. Yang terakhir, mudah dan cepat pengoperasiannya. Oke, selanjutnya library pada Python. Library adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. Yang pertama yaitu NumPy atau Numerical Python, berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Yang kedua yaitu ada Pandas. Pandas berfungsi sebagai sistem data frame. Modul ini juga dapat memuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet, juga berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Yang ketiga pada Matplotlib, membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan atau digunakan sebagai data science dalam menyajikan katanya ke dalam visual yang lebih menarik. Nah, selanjutnya yaitu mengapa virtual environment itu penting. Yang pertama yaitu virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python, memastikan bahwa setiap proyek memiliki dispensasi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Yang kedua, library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Nah, di sini ada beberapa library yang umum untuk mengolah citra itu sendiri. Yang pertama ada Scikit-image, ada NumPy, Numerical Python, ada SciPy, ada Pillow, OpenCV, Python, SimpleCV, Mahotas, SimpleITK, PGMagick, dan ada juga Pcairo. Oke.
Selanjutnya itu library NumPy atau Numerical Python. Adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan amputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matrik maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Selanjutnya ada larik. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Nah, larik paling sering sederhana berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Nah, di sini ada contoh gambar, ada elemen array, elemennya, ada elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, dan elemen 5, elemen 6. Contoh gambar dari larik berdimensi 1. Selanjutnya larik berdimensi 2 biasa digunakan pada matriks yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris, dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Oke, nah ini contoh gambarnya. Dilihat. Selanjutnya ada larik berdimensi 3. Melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, and R. Nah, ini contoh gambarnya. Next. Oke. Metode shape dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Nah, ini contohnya 3 dimensi 3 menggunakan metode shape. Pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Sebagai contoh, di sini ada gambar. Sebagai contoh, matriks 2 dan 1:3 berarti 2 baris pertama dan kolom 1 dan 2. Selanjutnya ada operasi matematika pada larik. Operator plus, min, dan kali dapat digunakan pada 2 larik yang berukuran sama. Nah, di sini ada gambar contoh operasi dari aritmatika menggunakan pada larik. Nah, selanjutnya ada juga bab 4 yaitu dasar pembuatan gambar. Metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Ada garis yaitu CV2 titik, ada citra titik 1 titik 2 warna kurung buka titik ketebalan kurung tutup. Yang kedua lingkaran dengan CV2 circle citra titik 1 radius warna terus ketebalan.
Nah, persegi panjang yaitu CV2 rectangle citra titik 1 titik 2 warna dan ketebalan. Elips atau lenjong bulat dengan CV2 elips citra titik pusat sumbu sudut awal sudut akhir warna dan ketebalan. Ada juga poligon, ini CV2 polyline citra larik titik tertutup warna dan ketebalan. Ada juga teks atau tulisan dengan CV2 put teks citra teks posisi font face font scale warna dan ketebalan. Selanjutnya yaitu pemakaian CV2 filter. Bentuk pemakaian CV2 filter titik 2 nilai balik sama dengan CV2 titik filter 2D citra jembit kernel jambit bisa berupa 8, 16, 32 dan seterusnya. Jika jambit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Nah, di sini ada contoh gambar. Argumen 1 yaitu citra, argumen kedua yaitu jumlah bit, argumen ketiga dengan kernel. Selanjutnya ada filter lolos sampai bawah. Berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Juga berguna menghaluskan draw serta untuk kepentingan interolasi objek dalam citra. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra menajamkan citra. Seperti ini contohnya. Gambarnya. Seperti ini. Oke. Nah, ada juga filter high boost. Filter yang digunakan untuk menajamkan citra, kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Seperti contoh ini di bawah. Selanjutnya ada filter penonjolan. Filter ini digunakan untuk memberikan efek menonjol atau penonjolan berupa penonjolan. Oke. Ada selanjutnya yaitu equalisi histogram. Terangan memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra dan dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Selanjutnya ada beberapa perintah dari equalisi histogram. Yang pertama perintah equal yaitu equal sama dengan CV2 equalize height citra. Perintah untuk menyampaikan hasil yaitu hasil sama dengan np hashtag citra kurung buka koma equal kurung tutup. Perintah bagi kanal yaitu dengan kanal lab sama dengan CV2 split kurung buka lab kurung tutup. Perintah untuk membuat equality histogram pada citra yaitu kanal lab sama dengan CV2 equalize height kurung buka kanal lab kurung tutup. Perintah untuk membuat fungsi kelas pada citra abu-abu class sama dengan CV2 create CLHE clahe kurung buka clip limit koma title grade size sama dengan kurung buka 8,8 kurung tutup.
Perintah untuk menerapkan fungsi clash pada citra abu-abu. Equal sama dengan clash titik apply kurung buka citra kurung tutup. Selanjutnya untuk perintah untuk membuat fungsi clash pada citra berwarna. Clash sama dengan CV2 create clash kurung buka clip limit sama dengan 12, title grid size, kurung buka 8,8 kurung tutup. Nah, perintah untuk menerapkan fungsi clash pada citra berwarna menggunakan kanal lab sama dengan clash apply 9 kanal lab kurung tutup. Perintah untuk menggabungkan kanal citra yang terbagi lab sama dengan CV2 merge kurung buka kanal lab kurung tutup. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan Neon filter. Metode Neon filter lebih baik dalam membersihkan noise atau draw dan menjadi semakin jelas walaupun sedikit meninggalkan noise dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk. Misalnya draw noise, citra mengalami komposisi yang buruk. Draw atau noise bergambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra itu sendiri. Sekian presentasi resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Adi Prasetyo dengan NIM 24178 kelas 4E D3 komputer. Di sini saya akan mencoba mendemokan latihan yang ada di materi mata kuliah pengolahan citra digital di Jupyter Notebook. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu latihan memanggil, menampilkan gambar dan membuat bingkai. Yang di bawah ini adalah sintaknya, yaitu import CV2 digunakan untuk memanggil library OpenCV. W1 sama dengan CV2 titik imbrip kurung buka file gambar, 0. Nah, 0 di sini berarti yaitu grayscale atau hitam putih abu-abu. Di bawahnya yaitu W2 sama dengan CV2 titik imbrip dengan kurung buka file gambar, min 1. Nah, min 1 ini digunakan untuk menampilkan color dan tidak menampilkan transparansinya atau default. Ya, W3 sama dengan CV2 titik imbrip kurung buka file gambar, 1 kurung tutup. Nah, 1 ini digunakan untuk menampilkan semua format atau transparansi, alpha, channel, dan lain-lain. Langsung aja ke bawahnya di sini. Sintak ini digunakan untuk perintah imshow, yaitu untuk menampilkan gambar dengan nama, contoh seperti ini, nama Adi1. Nah, kita akan menampilkan gambar dengan nama hasil Adi1. Di bawahnya juga sama, akan menampilkan gambar dengan nama itu sesuai dengan di sini. Yang ketiga juga sama. Ya, di bawahnya yaitu CV2 titik white key kurung bukan kurung tutup. Nah, di sini digunakan untuk menunggu tombol apapun ditekan. Jika tidak menekan apapun atau berarti 0, selamanya menunggu, tidak akan terclose. Ini yaitu CV2 titik destroy all windows kurung buka kurung tutup. Nah, di sini untuk menghapus semua Windows yang ada di atas
sedang di run dengan menekan apapun. Oke, kita coba run aja langsung. Kita start dulu. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul sebuah perintah. Ada tiga buah jendela di sini. Nah, yang pertama yaitu hasil dari sintaks yang ini. Yang ini akan membuka jendela yang ini. Adi 1 sama ini. Yang kedua akan menampilkan gambar yang kedua seperti ini. Yang ketiga juga sama, akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu latihan 2 dengan garis. Oke. Garis. Sintaksnya yaitu import CV2, import SYS. Terus di bawahnya kita ketik if len kurung buka SYS titik argv kurung tutup sama dengan 1. Nah, di bawahnya kita ketik juga print, masukkan nama berkas. Ini masukkan berkas. Jika salah, else berkas sama dengan SYS titik argv kurung buka 1 kurung tutup. Nah, di bawahnya lagi juga citra sama dengan CV2 inbreak nama gambarnya, nah, koma CV2 inbreak unchanged kurung tutup. Bawahnya lagi juga kita ketik sini if citra is non print kurung buka tidak dapat membaca berkas koma citra kurung tutup. Nah, jika salah else jumlah baris sama dengan citra titik shape kurung buka 0 kurung tutup. Nah, di sini untuk sintaks ini gunakan untuk memperoleh jumlah baris dan kolom. X tengah sama dengan jumlah kolom garis miring 2. Nah, sintaks ini 2 ini digunakan untuk memperoleh titik tengah pada citra. Oke. Di bawahnya yaitu kita buat sintaks lagi yaitu untuk garis tegak. Nah, CV2 titik line kurung buka citra koma kurung buka x tengah koma 0 kurung tutup. Nah, ini digunakan untuk memperoleh garis tegak lurus. Di bawahnya lagi juga ada digunakan untuk memperoleh garis mendatar. CV2 titik line kurung buka citra koma kurung buka 0 koma y tengah kurung tutup koma kurung buka jumlah kolom min 1 koma y tengah kurung tutup koma kurung buka 128 koma 128 koma 128 kurung tutup koma 5 kurung tutup. Nah, di sini di bawahnya lagi juga ini untuk menampilkan citranya, hasil dari citranya. CV2 titik show kurung buka hasil koma citra kurung tutup. CV2 white key nya 0 kurung tutup. CV2 destroy all windows. Kita coba run aja langsung. Oke, kita run. Nah, di sini akan muncul garis tegak lurus dan garis mendatar dari sintaks yang ini. Oke. Selanjutnya yaitu lingkaran. Oke, sintaksnya seperti ini. Import CV2, import SYS, if len kurung buka SYS titik rgv kurung tutup sama dengan 1 print
masukkan nama berkas gambar. Else berkas sama dengan SYS RGB 1 citra sama dengan CV2 embed nama berkas gambar CV2 embed unchanged. Nah, bawahnya if citra is known, print tidak dapat membaca berkas citra. Dan yang salahnya yaitu F-nya jumlah baris, kemudian citra shape 0, jumlah kolom sama dengan citra shape 1, X tengah sama dengan jumlah kolom, garis miring 2, ya tengah sama dengan jumlah baris garis miring 2. Nah, sini ada juga sintaks untuk membuat lingkarannya, yaitu CV2 titik circle kurung buka citra, koma kurung buka X tengah, koma ya tengah kurung tutup, koma 70 kurung kurawat 255, koma 0, koma 255 kurung kurawat tutup, koma 10 kurung tutup. Nah, kalau singkat ini udah tahu untuk menampilkan hasil citranya. Oke, kita run, coba lihat. Kita run. Nah, di sini muncul lingkaran. Adalah sintaks yang ini digunakan. Muncul lingkaran seperti ini. Oke. Lanjut kita yaitu ke persegi. Oke. Sama sintaksnya import CV2, import masih pakai library NumPy dan CV. Nah, sintaksnya ini. Oke, lanjut yaitu persegi. Oke. Sintaksnya masih sama menggunakan library CV2 dan NumPy. Nah, sintaks untuk membuat citra berwarna putih, yaitu citra sama dengan 255 kali np titik ons kurung buka 256,3 kurung tutup, np titik uint 8 kurung tutup. Nah, di bawahnya sintaks untuk membuat dua persegi panjang, CV2 titik rectangle kurung buka citra, kurung buka 10,10 kurung tutup, kurung buka 250, 128 kurung tutup, kurung buka 0,0 dan 0 kurung buka kurung tutup, CV2 titik violet kurung tutup. Yang di bawah juga sama, juga akan menampilkan persegi panjang. Nah, oke, kita langsung run aja. Oke, kita run. Nah, sini akan muncul dua persegi panjang, yang ini dan yang ini. Oke, kita lanjut lagi yaitu elips. Nah, kita akan membuat elips utuh dan membuat elips bagian. Nah, sintaksnya seperti ini. CV2 titik elips kurung buka citra, kurung buka 400, 300 kurung tutup, 20,20 kurung tutup, 0,0, 360, kurung kurawat 255, 0,255 kurung kurawat tutup, 5 kurung tutup. Bawahnya juga masih sama kayak yang ini, masih sama. Oke, kita langsung run aja. Kita run sintaksnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rugi malih. Oke, lanjut ke poligon. Oke. Di sini kita akan membuat citra berwarna putih, membuat poligon warna di dalam dan menampilkan citranya. Oke. Sintaks untuk berwarna putih yaitu citra sama dengan 255 kali NP honest kurung buka 256,3 kurung tutup, NP UENT 8 kurung tutup. Nah, ini citra 1 dan ini citra 2-nya sama. Nah, untuk sintaks untuk membuat poligonnya yaitu titik sama dengan NP titik array kurung buka kurung kurawa 10,128 kurung kurawa tutup, kurung 210 180,110 200,240 kurung kurawa tutup NP titik INT 32 kurung tutup. Nah, untuk membuat poligon warna yang ada di dalam yaitu warna sama dengan NP array kurung buka 10,128 200,10 180,120 240 NP titik INT 32 kurung tutup sampai 2 titik fill poly, citra 2, warna, 200 0 kurung. Oke, lanjut yaitu teks. Sintaksnya yaitu di sini membuat tulisan font sama dengan cw2 titik font underscore Hersey underscore complex plus garis miring cw2 titik font underscore italic. Nah, sintaks ini untuk penggunaan fontsnya. Nah, bawahnya kita ketik cw2 put text kurung buka citra sama dengan namanya. Di sini kita contohin 100 kurung tutup, fontnya kita isi 2,300,200,0,8 kurung tutup. Oke, kita coba run aja langsung. Nah, di sini akan muncul di sini tulisan ya. Ini tadi ketik Adi, di sini akan muncul juga tulisan Adi. Oke. Kita lanjut yaitu membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan dan berwarna. Oke. Di sini ada sintaks untuk pemberian bingkai dengan skala keabu-abuan. Nah, ini digunakan untuk pengolahan fotonya. Tebal sama dengan 20, hitam sama dengan 0. Sintaks yang ini digunakan untuk memperoleh jumlah kolom dan baris. Sini sintaks bingkai atas, ini sintaks bingkai bawah, bingkai kiri, bingkai kanan. cw2.ims show kurung buka gambar asal, citra kurung tutup cw2.imshow kurung buka gambar hasil, hasil kurung tutup. Nah, digunakan untuk perintah yaitu untuk menampilkan gambar dengan nama tersebut. Oke. Kita coba run aja. Kita coba restart dulu.
Nah, di sini akan muncul yaitu jendela dari gambar asal, dan ini jendela dari gambar hasil. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, yaitu latihan filter lolos dan bawah. Oke. Nah, ini sintaks untuk filter lolos dan bawah. Oke, kita langsung coba aja kayak apa hasilnya. Kita restart dulu. Bentar. Kita run aja langsung. Nah, hasilnya yang kayak gini tampilannya untuk filter lolos dan bawah kayak gini. Nah, selanjutnya yaitu filter lolos tinggi. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti ini sintaksnya untuk filter lolos tinggi. Ini untuk nama file berkasnya, masukkan di sini. Oke, langsung aja ya, kita run aja. Tunggu. Nah, munculnya akan seperti ini dari hasil filter lolos tinggi. Nah, ini untuk kernel 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut aja. Yang berikutnya yaitu filter high push. Nah, kurang lebih masih sama seperti filter lolos tinggi, sintaksnya mirip-mirip. Yang diubah, yang beda paling di sininya jumlah baris sama jumlah kolom, sedangkan yang filter lolos tinggi yaitu menggunakan oke, seperti ini sintaknya filter high push. Kita coba aja langsung tampilannya kayak apa. Nah, kurang lebih kayak gini tampilan dari filter high push. Oke, lanjut ke filter penonjolan. Nah, penonjolan menggunakan citra sama dengan cv2.embed, nama embed, nama berkas gambar, 0, kurung tutup. Kernelnya sama dengan np float 32 2,0,0, kurung kurawat 0,0,0, kurung kurawat tutup, koma, kurung kurawat buka 0,0,2, kurung kurawat tutup, kurung kurawat tutup, kurung tutup. Nah, terfilter sama dengan cv2 filter 2D, kurung buka citra, koma, min 1, koma, kernel, kurung tutup hasil sama dengan np hashtag kurung buka citra, koma terfilter, kurung tutup. Nah, kita coba tampilannya kayak apa. Kita run lagi. Nah, tampilannya kayak gini, filter dari filter penonjolan kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke ekualisasi histogram citra abu-abu. Citra. Nah, sintaksnya kayak gini, citra sama dengan cv2 titik embed, nama file berkas gambarnya, equal sama dengan cv2 titik equalize height, kurung buka citra, kurung tutup, hasil sama dengan np hashtag, kurung buka citra, koma, equal, kurung tutup. Taran.
Putaran. Oke. Putaran. Nah, tampilannya kayak gini. Untuk ekualisasi histogram citra abu-abu. Lanjut sintaks latihan ekualisasi histogram citra berwarna. Kurang lebih kayak gini sintaksnya. Nah, yang bawah ini untuk menampilkan hasil dari run kita. Kita run. Start dulu. Kita run. Nah, tampilannya kayak gini hasilnya. Oke, kita lanjut. Ekualisasi histogram citra dengan clahe. Sini sintaks untuk menggunakan clahe-nya. Citra sama dengan sampai 2 titik ambret, nama berkas gambar, 0, kurung tutup clahe-nya sama dengan sampai 2 titik create clahe, kurung buka klip sama dengan 12. Detail grid size sama dengan 8,8, kurung tutup equal sama dengan clahe, titik apply, kurung buka citra, kurung tutup hasil sama dengan np hashtag citra, equal. Kita run aja. Nah, tampilannya kayak gini. Ekualisasi clahe. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram menggunakan clahe berwarna. Nah, ini sintaksnya kurang lebih seperti ini. Kita run aja langsung. Kita start pertama. Kita run. Muncul kayak gini, clahe berwarna. Ini kebetulan gambar saya menggunakan hitam putih, jadi agak nggak ada perbedaannya. Yaitu kita lanjut latihan morfologi citra. Nah, kayak gini dari morfologi citranya. Nah, kayak gini tampilannya. Kita run langsung aja. Nah, ini tampilannya. Sini ada citra asli, citra grayscale, dan citra BW-nya. Lanjut, visualisasi Fourier transformation. Kurang lebih sintaksnya seperti ini. Kita coba run aja. Kita coba run.
agak lama. Nah, ini tampilannya yaitu dari visualisasi Fourier transformation. Nah, ini citra awalnya kayak gini. Terus masuk ke Mach, spektrum dengan skala logaritmik. Lanjut lagi ke spektrum dengan frekuensi 0 yang ada di tengah. Oke, kita lanjut. Ini masih sama kayak di atas, ini cuma masih sama ini sama visualisasi Fourier, kurang lebih sama. Ini yang alternatifnya, tampilannya seperti ini, citra awal, dan ini spektrumnya seperti ini. Oke, lanjut dengan dua citra yang berbeda. Nah, coba di sini. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Oke, kita run aja langsung. Kita restart dulu. Nah, ini sintaks dari dua citra yang berbeda. Kita run aja langsung. Kita restart. Kita run. Akan muncul seperti ini. Nah, ini dengan citra yang berbeda, tampilannya seperti ini. Ini citra yang pertama, spektrumnya seperti ini. Ini citra yang kedua, spektrumnya seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan mencoba itu huruf. Nah, huruf. Nah, huruf. Kita langsung run. Tampilannya seperti ini. Masih sama kayak yang di atas. Selanjutnya yaitu filter high pass kotak. Ini sintaks untuk transformasi Fourier, citra awalnya, dan ini transformasi Fourier baliknya. Kita run. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Citra awal tadi, magnitude spektrumnya, HP filternya, dan hasil dari HP filternya seperti ini. Oke, lanjut, kita akan coba yaitu low pass filter. Oke, kita langsung run, coba tampilannya kayak apa. Kita start. Nah, hasilnya kayak gini, citra awal, magnitudo spektrum, HP filternya, dan hasil HP filternya kayak gini. Selanjutnya yaitu macam-macam noise pada citra. Nah, foto sama dengan cp2 titik embed, nama file gambarnya, blur sama dengan cp2 titik Gaussian blur, foto 5,5,0. Nah, hasilnya kayak gini. Ini citra aslinya dan ini Gaussiannya agak blur. Sekian dari saya untuk menemukan latihan dari materi mata kuliah pengolahan citra digital. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.